Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 3, aku suka bertualang. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenal rambu lalu lintas. Ini ada di halaman 112 sampai dengan 116. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah membaca, adik-adik dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, adik-adik dapat menceritakan makna simbol-simbol lalu lintas dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Arina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 112, subtema 3 ya, aku suka bertualang. Aku anggota pramuka yang suka bertualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang bertualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Nah, adik-adik, coba kita lihat di sini ada arti dari kata bertualang ya. Jadi bertualang itu artinya kita pergi kemana-mana mencari pengalaman. Jadi kita pergi ke suatu tempat untuk mengambil pengalaman yang bisa kita ambil. Ya, biasanya ketika kita berpergian ke suatu tempat ada cerita yang bisa kita ambil atau cerita yang bisa kita ingat itu untuk menjadi sesuatu yang diingat dan menjadi pengalaman. Seperti itu ya. Misalnya pernah ketinggalan bis atau misalnya pernah makan di tempat yang enak atau dan lain sebagainya. Berikutnya, mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk bertualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Ya, adik-adik pasti sudah tahu ya, budaya di Indonesia sangat banyak. Ya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Ini juga adik-adik ya, sudah terkenal sampai ke mancanegara atau ke negara lain bahwa pemandangan alam Indonesia itu sangat indah. Ada banyak sekali tempat wisata seperti Bali, Raja Ampat, dan lain sebagainya yang sering dikunjungi oleh turis-turis asing. Ya. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat bertualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, selain budaya, pemandangan alam, kita juga bisa mengetahui rambu lalu lintas. Biasanya ketika kita bertualang, mungkin kita menggunakan kendaraan sendiri ataupun kendaraan transportasi umum ya. Kalau umum mungkin kita hanya tinggal naik, nanti turunnya di terminal atau di stasiun. Nah, kalau kita bertualang sendiri, misalnya menggunakan sepeda motor, mobil pribadi, nah biasanya kita akan sangat mengandalkan rambu lalu lintas adik-adik ya. Nah, kita harus menaati peraturan lalu lintas ya, supaya perjalanan aman dan menyenangkan. Nah, kita lihat di sini, ini ada adik-adik pramuka yang sedang menyeberang jalan ya. Siapa aja ya? Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera berwarna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka juga berjalan di sebelah kiri jalan.
Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Nah, adik-adik coba lihat, ini namanya zebra cross ya, yang warnanya ada hitam putih berselang-seling seperti ini. Ya, biasanya tempatnya dekat lampu lalu lintas, ya, supaya mudah untuk menyeberang, atau kadang-kadang tidak di lampu lalu lintas, tapi mungkin di pertengahan di tempat-tempat yang banyak orang menyeberang, ya. Mari memahami rambu-rambu lalu lintas. Ada 3 rambu di sini adik-adik ya. 1, 2, 3. Ada 3 rambu-rambu. Yang pertama, huruf S seperti ini. Ada bundaran merah, tapi ada garis silangnya seperti ini. Ya, merah. Nah, tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Jadi kalau adik-adik lagi jalan ya, seperti contoh di sini. Ya, lagi jalan nih mobil ya. Lalu ada gambar kayak gini, berarti dilarang berhenti di daerah tersebut atau di area tersebut. Ya. Kemudian kalau yang ini huruf P ya, sama kayak huruf S tadi, ada lingkaran merah tapi ada garis silang merahnya juga. Nah, kalau silang begini berarti dia nggak boleh. Ya, P itu tandanya parkir. Jadi tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Kemudian ini garis yang tadi hitam putih ya. Garis hitam putih sebagai tempat menyeberang jalan. Nah, garis hitam putih disebut juga dengan zebra cross. Ya, kenapa sih disebut zebra? Karena warnanya seperti kuda zebra ya, hitam putih. Cross itu artinya menyeberang, tempat menyeberang. Gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas. Ya, nanti adik-adik gambar lagi ya. Gambar ini nanti diwarnai juga, dan gambar selang-seling warna hitam putih seperti ini. Lalu tuliskan arti dari rambu-rambu tersebut. Ya, ini sudah ada artinya di sini. Kemudian temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, adik-adik pernah tidak menemukan perilaku yang tidak sesuai dengan rambu-rambu? Kita ambil rambu-rambu yang ini saja. Nah, kalau contoh dari Karina di sini, yang pertama adalah berhenti pada tanda dilarang berhenti. Karina pernah menemukan ada orang atau mobil atau sepeda motor yang berhenti di tanda ini. Itu nggak boleh ya adik-adik. Ya, nah kemudian parkir pada tanda kendaraan dilarang parkir. Jadi ada tanda P seperti ini nih. Ya, tapi mobilnya malah parkir, ya. Lalu menyeberang sembarangan. Jadi nyebrangnya misalnya di sini nih, nyebrang, ya. Lari biasanya karena tidak ada ini. Kalau ada ini biasanya mobil-mobil pada berhenti. Ya, menyeberang sembarangan tidak pada tanda zebra cross. Nah, itu dari contohnya. Kemudian berikutnya, perhatikan gambar berikut ini, ya. Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Jadi kita diminta untuk menyebutkan rambu-rambu yang ada, ya, dan artinya apa. Nah, kita lihat ya adik-adik. Di sini Kak Rina sudah membuatkan ada 5. Kalau di sini kan sebetulnya 4 ya, tapi Kak Rina tambahkan 1. Di sini yang pertama, yang pertama gambar 1 itu adalah yang ini. Karina kasih kode 1 atau kasih tanda 1. Ya. Di sini artinya kendaraan tidak boleh berhenti di sepanjang jalan bertanda tersebut, bertanda ini. Ya. Lalu yang kedua ini. Ya, yang kedua ini artinya area tersebut digunakan untuk menyeberang jalan. Lalu gambar 3 itu yang ini. Ya. Nah, ini artinya area tersebut terdapat lampu lalu lintas. Kemudian yang gambar 4 itu yang ini. Ya. Kalau yang ini, ini maksudnya Karina yang ini adik-adik. Nah, yang kedua maksud Karina yang ini. Ya. Nah, yang ini loh adik-adik. Nah, Karina koreksi ya. Ya, yang ini. Kemudian tadi yang keempat apa ya? Kendaraan tidak boleh parkir di sekitar area tersebut. Ya, nggak boleh parkir di sini.
Nah, Karina tambahkan satu yang ini, kalau adik-adik sedang di jalan raya ya, itu sering melihat papannya lebih besar dari tanda-tanda yang ini, warnanya hijau. Lalu ada nama ya, nama jalan atau nama daerah atau nama tempat, lalu ada tandanya, bisa lurus, bisa ke kanan, bisa ke kiri seperti ini ya. Nih, seperti tanda yang ada di sini. Nah, ini Kak Rina kasih nomor 5. Nah, ini adalah petunjuk jalan untuk memandu pengguna jalan. Misalnya Kak Rina lagi di Jakarta Selatan, lalu kemudian mau pergi ke misalnya mau pergi ke Kalibata. Nah, biasanya ketika waktunya Karina harus belok, itu di persimpangan jalan ada ada petunjuk jalan seperti ini. Belok kiri atau belok kanan atau lurus terus ya. Nah, seperti itu. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Nah, dicatat ya adik-adik, diingat-ingat bahwa sebelum menyeberang kita harus selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Walaupun sudah ada zebra cross, supaya memastikan keamanan kita ketika kita menyeberang jalan ya. Karena kita tidak pernah tahu, siapa tahu ada kendaraan yang sedang melaju cepat kita tidak lihat ya. Nah, ini pelajaran kali ini kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!